Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari Project Management Plan pengembangan Telkom University dari aplikasi yaitu TOS, Telkom University One Stop Service. Pada proyek ini akan dirancang untuk sebagai solusi khusus untuk layanan akademik dan diadministrasi di lingkungan Telkom University. Next. Ini adalah tim kita, tim pengembang. Yang pertama ada Bioso, yang kedua ada Kemas, yang ketiga ada Febrian Hafiz, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Paksi. Next. Secara umum, informasi umum saja, ini adalah proyek TOS yang memiliki nilai 2 miliar dengan durasi proyek sekitar 6 bulanan yang dirancang dari mulai awal Januari 2025. Jenis proyek ini adalah pengembangan sistem informasi terintegrasi di kampus untuk layanan digital mahasiswa. Next. Nah, ini latar belakang dari dan tujuan strategi dari pembangunan ini adalah fragmentasi layanan atau sistem yang berjalan terpisah antar unit. Dan kondisi ini menyebabkan redundansi data hingga 30% dan inefisiensi operasional. Sehingga antrean validasi manual yang panjang dan serta resiko downtime sistem pada saat periode trafik sedang KRS. Seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada target performa. Kita menggunakan akses zero downtime yang saat ini diakses 30.000 pengguna dengan concurrent. Manfaat dari bisnis ini adalah efisiensi biaya dan maintenance jangka panjang dan percepatan validasi administrasi menjadi real time. Next. Nah, ini adalah ruang lingkup dari project ini. Yang pertama kita ada terbagi dari in-scope dan out-scope. Yang pertama ini adalah untuk produknya kita pembangunan ulang arsitektur sistem dari back-end, front-end, terus juga modul akademik, keuangan, serta kemahasiswaan. Yang kedua itu adalah in-scope-nya terkait dengan infrastruktur. Kita menggunakan cloud server tier 3 dengan fitur auto scaling dan load balancer. Yang ketiga itu ada data, kita migrasi ke pembersihan ILT dengan 5 TB data historis universitas. Next. Ini adalah untuk outscope-nya, kita pengadaan barang perangkat keras menggunakan end user hardware seperti laptop atau laptop staff atau laptop mahasiswa. Yang kedua itu adalah outscope yang dimana itu kita menginstalasi infrastruktur fisik jaringan seperti kabelan, fiber optik dan segala macam di gedung-gedung kampus yang ada di Telkom University. Next, dilanjut aja ke teman saya. Baik, terkait untuk pendekatan teknis proyek kita dan bagaimana konsep arsitekturnya. Jadi kita menggunakan pendekatan microservice, bukan pendekatan monolit, karena kegagalan satu modul tidak akan mematikan seluruh sistem. Tech stack yang kita gunakan untuk backend itu akan menggunakan Golang dan juga Node.js, dikarenakan high konkurensi untuk menangani 30.000 user saat KRS. Lalu untuk front-end kita menggunakan React.js dan Flutter karena framework tersebut itu bersifat responsif, dan juga untuk database kita menggunakan PostgreSQL cluster dikarenakan integritas data transaksional itu sangat tinggi. Untuk infrastruktur kita menggunakan cloud native dengan fitur auto scaling, jadi sehingga server otomatis akan bertambah saat trafiknya tinggi. Kesesuaian dengan KAK, yaitu spesifikasi ini melampaui standar minimal untuk menjamin zero downtime. Deliverables utama proyek ini adalah aplikasi TOS yang berbasis web dan mobile yang terintegrasi penuh, dan juga infrastruktur server lingkungan high availability yang telah terkonfigurasi dan teruji. Lalu dokumen-dokumen teknis seperti blueprint arsitektur, skema database, dan dokumentasi API untuk pengembangan masa depan nanti. Dan juga laporan keamanan hasil penetration test untuk menjamin keamanan data sensitif, dan juga modul pelatihan sebagai panduan pengguna dan sesi pelatihan untuk admin serta operator. Manajemen integrasi proyek. Jadi strategi untuk integrasi kami itu adalah untuk integrasi proses kita menggunakan CPM untuk menyelaraskan jadwal desain, konstruksi, dan pengadaan fisik.
Lalu kita akan melakukan sinkronisasi API antar modul akademik, keuangan dan lain-lainnya secara real time. Lalu untuk integrasi tim, kita membentuk komunikasi lintas divisi menggunakan project management tools seperti Jira atau Trello. Lalu untuk mengontrol perubahan, setiap perubahan lingkup atau scope itu wajib melalui change control board resmi. Metodologi pengerjaan proyek dikelola menggunakan metode hybrid antara waterfall dan agile. Metode agile itu memberikan ruang bagi tim pengembang atau developer untuk menggunakan pendekatan agile dalam membangun arsitektur microservice sehingga modul microservice-nya nanti bisa bisa diuji dan juga bisa dievaluasi untuk saat masa pengembangan microservice tersebut. Nah, lalu untuk penggunaan metode waterfall itu dipakai karena adanya keterbatasan skop waktu, yaitu hanya sebatas 6 bulan, yang bisa dipakai untuk salah satunya itu perancangan desain sistem tersebut. Untuk logika penjadwalan, total durasi proyek ini itu berlangsung selama 150 hari kerja atau sekitar 6 bulan dengan menggunakan model kurva yaitu S. Metode yang kita gunakan kita menghitung critical path method untuk identifikasi jalur kritis proyek. Jadi kita bisa dapetin jalur kritisnya itu dimulai dari planning, requirement, desain, konstruksi inti sampai handover itu sekitar 6 bulan. Untuk aktivitas paralel eh, yaitu ada aktivitas seperti peningkatan fasilitas fisik unit TOS dan pembuatan dokumentasi pengguna. Untuk milestone penting yaitu adalah pengukuhan desain sistem pada di hari ke-42 dan juga sistem itu sudah ready itu pada hari ke-82. Sistem sudah ready tapi masih dalam bentuk beta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abi. Oke, untuk struktur organisasi tim kami dirancang sederhana namun efektif. Project Manager bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan anggaran, jadwal, dan risiko strategis proyek. Sistem analis dan UI UX berperan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi desain teknis serta antarmuka yang intuitif bagi pengguna. Sementara itu, back-end developer fokus pada pengembangan logika server, API, pengelolaan database, dan keamanan data untuk memastikan sistem berjalan stabil dan aman. Lanjut. Front-end developer bertanggung jawab mengimplementasikan antarmuka sistem yang responsif, baik untuk web maupun mobile, sehingga mudah diakses oleh seluruh pengguna. Sementara itu, quality assurance berperan sebagai gatekeeper dengan melakukan unit testing serta memvalidasi kelayakan rilis sistem agar kualitas dan stabilitas aplikasi tetap terjaga sebelum digunakan secara luas. Next. Total anggaran proyek kami sebesar 2 miliar rupiah dengan skema fixed price. Sebagian besar anggaran, sekitar 42,5% dialokasikan untuk software construction yang mencakup pengembangan sistem dan lisensi perangkat lunak. Sebesar 20% digunakan untuk infrastruktur dan keamanan, termasuk sewa cloud server selama 1 tahun serta audit keamanan. Selanjutnya, 12,5% dialokasikan untuk analisis sistem dan desain UI UX. Sebagai langkah pengendalian risiko, kami menyediakan cadangan risiko sebesar 2,5% sebagai contingency reserve. Lanjut. Anggaran proyek ini kami rancang dengan prinsip efisiensi jangka panjang. Investasi awal sebesar 2 miliar rupiah bertujuan menghilangkan biaya maintenance sistem lama yang tidak efisien, sehingga berpotensi menghemat sekitar 30% biaya operasional per tahun. Sebanyak 62,5% anggaran dialokasikan langsung untuk produksi software dan infrastruktur cloud tier 3, bukan untuk biaya manajemen. Selain itu, anggaran ini sudah mencakup mitigasi resiko melalui audit keamanan dan contingency reserve, sehingga proyek tetap terkendali hingga selesai. Dengan demikian, harga yang kami ajukan merupakan best value, yaitu harga yang wajar dengan spesifikasi teknis yang tinggi. Nah, rencana pengeluaran proyek kami dibagi ke dalam 3 fase utama. Pada fase awal, yaitu minggu 1 hingga 8, proses pengeluaran masih landai sekitar 38%, karena fokus pada aktivitas desain serta pembayaran uang muka infrastruktur. Memasuki fase pertengahan, minggu 9 hingga 16, terjadi penyerapan biaya tertinggi hingga sekitar 84%.
seiring meningkatnya aktivitas konstruksi dan pengembangan sistem secara intensif. Pada fase akhir, minggu 17 hingga 24, pengeluaran kembali melandai dan mencapai 100% saat memasuki tahap testing dan handover. Manajemen kualitas kami difokuskan pada 5 aspek utama. Pertama, fungsional, di mana sistem harus berjalan sesuai SRS dan mampu melakukan sinkronisasi data secara otomatis tanpa input ganda. Kedua, standar performa, yaitu sistem mampu menangani beban puncak seperti periode KRS tanpa kegagalan layanan. Ketiga, kami menerapkan quality assurance secara preventif melalui kode review ketat dan validasi dokumen desain sebelum proses coding. Keempat, quality control dilakukan secara detektif melalui pengujian bertahap, mulai dari unit, integrasi, hingga UAT, dengan target kelulusan lebih dari 95%. Terakhir, aspek keamanan dijaga melalui enkripsi AES 256 untuk data yang sensitif serta penerapan web application firewall. Boleh lanjut ke teman saya. Baik, izinkan saya melanjut. Untuk manajemen komunikasi kami akan melakukan laporan eksekutif yang disampaikan kepada para stakeholder yang penting seperti rektorat terkait status dari milestone dan kesehatan dari proyek kami. Dan dengan tim internal akan dilakukan sebuah rapat mingguan di mana kami akan membahas progres dari work breakdown struktur kami dan apa saja kendala harian yang sudah dialami saat itu. Untuk meningkatkan lebih performa komunikasi kami akan menggunakan media komunikasi email, hybrid meetings, menggunakan aplikasi-aplikasi meeting, dan instant messaging untuk koordinasi yang lebih cepat. Dan akhirnya, kami akan menyimpan dokumentasi dari komunikasi tersebut yang dipusatkan pada project management tools seperti Jira atau Trello, dan penyimpanan source code pada repository atau Git. Lanjut. Baik, jadi kami sudah mengidentifikasi beberapa risiko utama terkait proyek kami dari TOS, yaitu untuk pertama-tama adalah bisa adanya kegagalan integrasi dengan sistem legacy atau dari iGracias dari Putih, dan ada juga data yang tidak konsisten, yang memiliki prioritas yang tinggi. Dan juga risiko jadwal dari keterlambatan persetujuan birokrasi antar unit yang dapat menghambat timeline dari pekerjaan ini ketat 6 bulan. Dan juga ada beberapa risiko dari segi sumber daya manusia yang memiliki ketergantungan kepada personil kunci dalam tim kecil atau dalam kurung push faktor, dan juga potensi dari burnout. Dan juga risiko adopsi resistensi staff unit terhadap perubahan dari SOP yang baru. Boleh lanjut? Oke. Jadi, kami sudah menerapkan beberapa metode untuk memitigasikan risiko-risiko yang sudah diidentifikasi tersebut. Untuk pertama-tama dari segi integrasi, kita akan melakukan analisa struktur dari database lama di bulan pertama, dan akhirnya kami akan menguji coba API-API yang sudah tersedia sejak dini. Dan untuk mitigasi dari segi sumber daya manusia, akan diwajibkan untuk mendokumentasikan kode dan knowledge sharing mingguan yang ada di rapat mingguan tersebut, seperti disebutkan dalam metode komunikasi kita, untuk meminimalisir ketergantungan dari masing-masing anggota. Dan dari jadwal, akhirnya kami akan melakukan penentuan jalur kritis, seperti sebelumnya menggunakan critical path method yang ketat, dan koordinasi paralel untuk aktivitas-aktivitas yang non-kritis. Dan jika ada kontingensi, maka kita akan melakukan mekanisme sinkronisasi data berkala dengan batch processing jika terjadi masalah dengan integrasi real time. Jadi kami akan memberikan beberapa strategi yang kenapa ini proyek ini merupakan pemenang tender untuk para stakeholder. Jadi pertama-tama solusi dari kami merupakan solusi yang tepat sasaran, di mana kami menjawab masalah downtime KRS dengan arsitektur yang memiliki high availability dan dapat menyesuaikan dengan skala dari traffic yang akan diakses oleh para user. Dan juga kami memiliki manajemen yang terukur dengan perencanaan yang cukup matang dengan baseline jadwal, biaya, dan lingkup yang jelas.
Dan untuk komitmen kualitas tidak perlu diragukan lagi, kami menjamin keamanan data dengan enkripsi AES256 dan integrasi mulus tanpa input ganda, dengan input validasi yang kuat. Dan akhirnya kami memiliki status siap tanda tangan kontrak pada hari ke-0. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah, dari segi kesiapan proyek, kami sudah memiliki perencanaan yang matang, mencakup teknis, biaya, dan risiko yang bisa disetujui oleh para stakeholder atau stakeholder. Dan akhirnya kami memiliki fokus eksekusi di mana kami memprioritaskan kepada stabilitas sistem pada saat high traffic dan juga pada kemudahan pengguna dalam mengakses antarmuka aplikasi kami. Dan untuk next step saat ini adalah kami meminta para stakeholder untuk menandatangani kontrak dan akhirnya kita melakukan kick-off meeting pada milestone atau disebutkan pada milestone P1. Dan akhirnya kami memberikan komitmen untuk menghadirkan TOS sesuai dengan waktu yang disetujui per waktu dan juga tepat dengan anggaran yang sudah disetujui dan juga sesuai dengan spesifikasi kualitas. Baik, sekian dari presentasi Project Management Plan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.